Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kodaria Intan, Diah Kurniawati, dan Dika Arya Putra akan mempresentasikan tentang prinsip metodologi Ryan Descartes. Prinsip metodologi berasal dari kata metode dan logos, sehingga metodologi bisa diartikan sesuatu yang membahas tentang metode-metode. Metodologi disebut juga sebagai science of method, yaitu ilmu yang membicarakan tentang cara, jalan, atau petunjuk praktis penelitian. Metodologi merupakan bagian dari epistemologi yang mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Prinsip metodologi Ryan Descartes. Ia mengusulkan suatu metode umum yang memiliki kebenaran yang pasti dalam karya termasyhurnya yang berjudul Discourse of Method atau Risalah tentang Metode. Yang pertama, membicarakan masalah ilmu yang diawali dengan menyebut akal sehat yang umumnya dimiliki semua orang. Menurut René Descartes, akal sehat yang ada yang kurang, ada juga yang lebih. Namun, hal yang terpenting adalah penerapannya dalam aktivitas ilmiah. Metode yang René Descartes coba temukan merupakan upaya untuk mengarahkan nalarnya sendiri secara optimal. Yang kedua, menjelaskan kaidah pokok tentang metode yang digunakan dalam aktivitas ilmiah. Langkah yang mendukung metode tersebut ada 4. Yang pertama, jangan pernah menerima baik saja sebagai benar jika tidak mempunyai pengetahuan yang jelas tentang kebenarannya. Terus, yang kedua, pecahkan setiap kesulitan menjadi sebanyak mungkin supaya untuk mempermudah dalam menyelesaikannya. Yang ketiga, arahkan pemikiran secara tertib. Dan yang terakhir, buat penomoran untuk semua permasalahan dan tinjau ulang hingga merasa pasti tidak ada yang tertinggal satu pun. Prinsip yang ketiga yaitu menyelesaikan kaidah moral yang menjadi landasan penerapan metode, yaitu dengan cara mematuhi undang-undang dan adat istiadat negeri dan berpegang pada agama yang diajarkan sejak masih anak-anak. Terus bertindak tegas dan mantap, serta berusaha lebih mengubah diri sendiri daripada merombak tatanan dunia. 4. Menegaskan pengabdian pada kebenaran yang terkadang terkecoh oleh indera. Descartes berpendapat bahwa kita dapat meragukan segala sesuatu, namun tidak mungkin meragukan kita sendiri yang sedang dalam keadaan ragu-ragu. Yang kelima, menegaskan dualisme dalam diri manusia. Terdiri dari 2 substansi, yakni res cogitans dan res extensa. Res cogitans yaitu proses penyangkalan berpikir. Metode yang dipakai menggunakan keraguan atau cogito ergo sum, yaitu aku yang berpikir maka aku ada. Menyangkal realitas yang membuktikan tentang adanya diriku. Yang kedua, res extensa, yaitu suatu keleluasaan yang menempati ruang dan waktu. Atau dalam aliran materialisme dapat dikatakan sebagai perwujudan materi. Selanjutnya, nomor 6, terdapat juga dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan spekulatif yang menyangkut tentang hal-hal yang bersifat filosofis. Yang kedua, pengetahuan praktis berkaitan dengan objek konkret seperti api, air, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di WhatsApp grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.